Mohon maaf, Ibu tidak ada suaranya. Baik, Bu. Cek. Oke, teman-teman semua, sepertinya tidak tahu ya device saya itu kenapa
kemarin sore ketika saya ngajar itu belum kenapa-napa ya. Dan ini mic-nya tiba-tiba tidak bisa digunakan. Jadi sekarang saya sementara ini menggunakan 2 device ya. Oke, menggunakan laptop dan menggunakan handphone ya. Tidak apa-apa. Ini sudah pukul 8:10, jadi kita mulai perkuliahan pada hari ini ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya di pagi hari ini. Dan hari ini adalah minggu kelima kita, dan berarti minggu ini kita akan memulai presentasi kelompok ya. Jadi semoga hari ini kelompok 1 dan kelompok 2 itu sudah siap mempresentasikan kasus-kasus hasil observasi virtualnya yang dikaitkan dengan topik akuntabilitas serta efektivitas efisiensi. Ya. Kita nanti akan membagi jadi 2 term ya. Jadi silakan nanti kelompok 1 yang presentasi lebih dahulu. Kemudian nanti kita akan ada break sebentar ya. Setelah itu kita akan lanjutkan ke kelompok 2. Dan mekanisme tiap kelompok nantinya silahkan kurang lebih 20 menit ya untuk menyampaikan mohon maaf. Saya kira totalnya 30 menit ya. Jadi nanti silakan diatur waktu untuk presentasi dan diskusinya. Misalnya kalau presentasinya kurang lebih dapat dilakukan selama 15 menit, itu berarti nanti 15 menit kemudian silakan dilakukan untuk melaksanakan diskusi ya, tanya jawab. Dan walaupun ini merupakan bagian dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang presentasi, tapi saya yakin bahwa teman-teman semua ini tetap punya keinginan gitu ya untuk berkontribusi memberikan berbagai macam respon. Dari mulai misalnya nanti ada pertanyaan atau apapun tambahan informasi yang akan dapat memperkuat proses pembelajaran kita pada hari ini. Oke ya, saya kira tidak usah berlama-lama lagi, kita persilahkan dulu kepada kelompok 1 yang topiknya akuntabilitas, dan kita akan mendengar ya kasus apa yang akan diangkat oleh kelompok 1. Oke, silakan ya. Baik, Ibu, sebelumnya izin share screen ya. Udah ada belum? Sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini kelompok saya akan mempresentasikan hasil dari observasi kelompok 1 dengan topik mengenai akuntabilitas dengan studi kasus rendahnya akuntabilitas arsip pemerintah Kota Cimahi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu ada saya, Jung Dwi Ajhar, selaku moderator, dan Agung Maulana, Amara Cita Wibowo, Ariana Nasya Shanti Putri, dan Asya Ardelia Nurhaika yang akan memaparkan hasil dari observasi kelompok kami. Di sini ada kasus akuntabilitas yang akan dipaparkan oleh Agung, dan landasan teori yang akan dipaparkan oleh Ariana. Lalu ada pembahasan yang akan dipaparkan oleh Amara, dan kesimpulan dan saran yang akan dipaparkan oleh Asya. Untuk Agung, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait kasus pada akuntabilitas. Akuntabilitas menjadi suatu tindakan pertanggungjawaban atas hasil yang diperoleh setelah melakukan aktivitas.
Akan tetapi, akuntabilitas selalu menjadi permasalahan, seperti halnya pada kasus rendahnya akuntabilitas arsip Kota Cimahi. Kota Cimahi sendiri merupakan sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini sempat disebut sebagai kota administratif pada tanggal 29 Januari 1976. Menurut data Badan Pusat Statistik Kota Cimahi, jumlah pegawai yang terkait Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan, dan Perpustakaan sekitar 46 orang dari jumlah pegawai dengan jenis kelamin laki-laki 28 orang dan 18 pegawai dengan jenis kelamin perempuan. Berfokus pada aspek akuntabilitas Kota Cimahi memiliki permasalahan terhadap akuntabilitas pengelolaan arsip yang dinilai masih rendah. Dokumen kearsipan menjadi suatu landasan pada sumber informasi dan referensi yang dibutuhkan bagi akuntabilitas pelaksana tugas pemerintah daerah. Sehingga seluruh satuan organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kota Cimahi harus terus melakukan audit arsip secara internal. Penilaian dilakukan pada hasil laporan audit kearsipan eksternal atau LAKE dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RBRI. Dalam 2 tahun terakhir, yakni pada tahun 2017 dan 2018, dari laporan tersebut nilai pengarsipan pemerintah Kota Cimahi selalu di bawah nilai rata-rata 60 penilaian pengarsipan pemerintah kota. Selanjutnya, mengacu pada penilaian hasil audit internal pada tahun 2017 sampai 2018, akuntabilitas kearsipan pemerintah Kota Cimahi masih memiliki nilai yang cukup rendah dengan besaran nilai 33. Sementara pada tahun 2018 mengalami kenaikan angka sebesar 8 poin menjadi nilai 41. Selanjutnya, dikuatkan pada pernyataan Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Arsip, dan Perpustakaan atau Diskominfus Kota Cimahi, bahwasanya nilai akuntabilitas pengelolaan arsip daerah Kota Cimahi masih rendah akibat daripada poin penyusutan arsip dan pengelolaan arsip. Pasalnya, pemerintah Kota Cimahi hingga saat ini belum menyusun pada pedoman pengelolaan arsip. Kita seharusnya meningkatkannya, minimal kita harus menambah 19 poin. Oleh karena itu, perlu adanya target mengenai 2 regulasi pedoman pengelolaan arsip inaktif dan arsip statis. Kemudian, intinya meningkatkan tata tertib arsip melalui sinergitas lembaga kearsipan daerah dengan perangkat daerah selaku pencipta arsip lingkungan pemerintah Kota Cimahi. Dari saya, mungkin cukupkan sekian, dilanjutkan teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tentang landasan teori. Yang pertama ada pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik, pemerintah, atau lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen, dan lembaga yudikatif kehakiman, yang mempunyai beberapa arti antara lain. Hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan atau responsibility, kemampuan memberikan jawaban, answerability yang dapat dipersalahkan, worthiness, dan yang mempunyai ketidakbebasan, liability, yang termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dalam menerangkannya. Di sini ada aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan, di mana hubungan ini adalah dua pihak antara individu atau kelompok dalam institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, ada akuntabilitas berorientasi pada hasil. Keberadaan prinsip akuntabilitas mengharapkan hasil dengan berupa perilaku yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Boleh dilanjut. Yang ketiga, ada akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan yang dimaksud dalam aspek ini adalah laporan kinerja. Laporan kinerja adalah perwujudan dari prinsip akuntabilitas. Yang keempat, ada akuntabilitas memerlukan konsekuensi.
Karena akuntabilitas merupakan kewajiban, maka dalam sebuah kewajiban akan menunjukkan adanya tanggung jawab, dan tanggung jawab tersebut menghasilkan sebuah konsekuensi. Adanya konsekuensi tersebut dapat berupa dua hal, yaitu penghargaan atau sanksi kepada individu atau kelompok dalam suatu institusi dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Lalu yang kelima ada akuntabilitas memperbaiki kinerja. Dalam aspek ini, tujuan utama akuntabilitas adalah memperbaiki kinerja individu atau kelompok dalam sebuah instansi. Dalam prosesnya, setiap individu atau kelompok dalam suatu institusi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi guna meningkatkan kinerjanya. Boleh dilanjut. Maka di sini ada tingkatan akuntabilitas. Yang pertama ada akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal ini mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seorang. Misalnya kejujuran, integritas, moral, hingga etika. Lalu yang tingkatan kedua yaitu akuntabilitas individu. Akuntabilitas ini mengacu pada hubungan antara individu dengan lingkungan kerjanya. Misalnya hubungan antara PNS dengan instansi pemberi kewenangan. Boleh di next. Lalu ada akuntabilitas kelompok. Dalam akuntabilitas kelompok ini, kinerja pada sebuah institusi biasanya dilaksanakan atas dasar kerjasama kelompok, pembagian kewenangan dan semangat kerjasama antara berbagai kelompok lain dalam institusi tersebut memainkan peranan yang penting guna mencapai kinerja organisasi yang diharapkan. Lalu ada akuntabilitas organisasi. Dalam tingkatan ini, akuntabilitas mengacu pada hasil laporan kinerja yang telah dicapai, baik laporan yang dilakukan oleh individu maupun kinerja organisasi kepada masyarakat umum lainnya. Lalu yang terakhir ada akuntabilitas stakeholder. Stakeholder adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Jadi, dalam tingkatan akuntabilitas ini adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, serta bermanfaat. Lalu ada dimensi akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kerjasama. Saya kembalikan kepada moderator. Lalu di sini ada pembahasan yang akan dipaparkan oleh Amara Cita. Tes, suara saya terdengar? Terdengar. Oh, ada ya. Oke, sip, sudah betul berarti. Oke, dilanjutkan. Baik, terima kasih. Oleh sebab itu, mewujudkan hal tersebut. Mohon maaf Amara, suaranya putus-putus ya? Oh iya, kalau sekarang gimana? Aman. Ya. Bentar. Dari kasus yang sudah kami ambil, dapat dilihat bahwa akuntabilitas arsip pemerintah Kota Cimahi dibilang masih cukup rendah. Pengelolaan arsip di Kota Cimahi dapat diketahui melalui audit kearsipan pemerintah daerah, kabupaten, atau kota seprovinsi Jawa Barat tahun 2017 yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan hasil penilaian untuk Kota Cimahi adalah 33,74. Penilaian ini termasuk ke dalam kategori buruk. Dalam tahun 2017 dan 2018, nilai pengarsipan pemerintah Kota Cimahi selalu di bawah nilai 60. Kemudian, menurut hasil audit internal pada tahun 2017 sampai 2018, akuntabilitas kearsipan pemerintah Kota Cimahi masih memiliki nilai yang cukup rendah dengan besaran nilai 33. Sementara pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 8 poin menjadi nilai 41. Rendahnya nilai akuntabilitas arsip, terutama pada poin penyusutan arsip dan pengelolaan arsip dikarenakan pemerintah Kota Cimahi
belum menyusun pedoman pengelolaan arsip. Sedangkan untuk regulasi yang lain terkait dengan peraturan mengenai tata naskah, pengelolaan kearsipan, dan keamanan resistensi arsip sudah tersedia. Untuk itu, perlu didorong pembuatan 2 regulasi tentang klasifikasi keamanan arsip dan regulasi pedoman pengelolaan arsip inaktif dan arsip statis. Peningkatan tata tertib arsip harus dilakukan melalui sinergitas lembaga kearsipan daerah dengan seluruh perangkat daerah selaku pencipta arsip di lingkungan pemerintah Kota Cimahi. Untuk penyelesaian kasusnya, yang tepat dalam kasus ini itu ialah menyesuaikan dengan menyelenggarakan bimbingan teknologi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, di mana hal ini bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang akuntabel, efektif, dan efisien. Dalam kegiatan ini dijelaskan bahwa perencanaan harus memastikan sasaran pembangunan daerah yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional, perjanjian kinerja untuk memastikan upaya pencapaian target-target yang diperjanjikan oleh pejabat yang berkompeten. Untuk memastikan kemajuan pencapaian target akan diukur secara tepat, pengelolaan data untuk memastikan data kinerja dikelola dengan baik, dan pelaporan kinerja untuk memastikan pencapaian kinerja lewat laporan yang diberikan kepada pemberi amanah, serta evaluasi kinerja untuk memastikan terdapat perbaikan berkelanjutan guna peningkatan kinerja. Baik, segitu aja yang dapat saya sampaikan. Kembalikan kepada Ajeng. Ya, lalu ada kesimpulan dan saran yang akan dipaparkan oleh Asya. Baik, terima kasih. Untuk kesimpulan dan saran, untuk kesimpulannya nilai akuntabilitas sangat penting diadopsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa eksistensi atau keberadaan suatu negara tergantung kepada masyarakatnya. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk memberikan pelayanan dengan baik dan bertanggung jawab. Dalam rangka mewujudkan tata yang baik atau good governance dan pemerintah yang bersih atau akuntabel, serta berorientasi pada hasil atau result oriented, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan pengelolaan yang sah. Untuk mewujudkan hal tersebut diimplementasikan suatu sistem akuntabilitas kinerja atau SAK. Untuk sarannya dalam penyelesaian kasus ini, perlu didorong pembuatan 2 regulasi tentang klasifikasi keamanan arsip dan regulasi pedoman, pengelolaan arsip inaktif dan arsip statis. Peningkatan tata tertib arsip harus dilakukan melalui sinergitas lembaga kearsipan daerah dengan seluruh perangkat daerah selaku pencipta arsip di lingkungan pemerintah Kota Cimahi. Sekian dari saya, terima kasih. Dikembalikan kepada Ajeng. Ya baik, terima kasih Asya. Lalu di sini ada daftar pustaka yang kelompok kita pakai. Itu ada dari Jurnal Administrasi Publik, Etika dan Akuntabilitas Sektor Publik. Lalu ada dari Kajian Yuridis atas Pengelolaan Arsip untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Lalu ada penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan desa dari Jurnal Akuntansi dan Governance. Lalu ada akuntabilitas konsep dan implementasi. Lalu ada akuntabilitas organisasi sektor publik dari Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik. Di sini ada laporan catatan. Yang pertama, Agung Maulana. Agung mendapatkan pembagian tugas mengenai mencari ide kasus akuntabilitas, mencari kelengkapan data kasus. Oke, tidak apa-apa, tidak perlu disampaikan ya kalau ini. Oke, baik. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Boleh dipersilakan untuk raise hand.
Izin bertanya ya, nama saya Salsabila Destiranti dari kelompok 6. Bagaimana konsep akuntabilitas dalam mewujudkan good governance? Terima kasih. Baik, selanjutnya Raffi, boleh bertanya. Saya Raffi Naila dari kelompok 5, izin bertanya. Untuk akuntabilitas di Cimahi itu yang rendahnya pada dimensi akuntabilitas yang mana dan kenapa? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Satu lagi boleh, Elsa? Ya, saya Elsa dari kelompok 2, izin bertanya. Mengapa akuntabilitas itu sangat penting dalam menjalankan prinsip pemerintahan yang baik? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Izin berdiskusi dulu ya, Bu. Baik, saya izin menjawab pertanyaan Raffi Naila. Untuk permasalahan akuntabilitas di Kota Cimahi itu termasuk ke dimensi akuntabilitas proses. Kenapa? Karena di dimensi ini itu berkaitan dengan prosedur yang digunakan dalam proses pelaksanaan tugas, terus sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan sistem prosedur administrasi. Nah, di sini kan permasalahannya rendahnya arsip ya. Jadi arsip itu termasuknya ke administrasi organisasi. Jadi menurut kelompok kami permasalahan di Kota Cimahi ini termasuk ke dimensi akuntabilitas proses. Bagaimana Raffi, apakah jawabannya sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Oke,
Oke, baik. Di sini saya akan lanjutkan menjawab pertanyaan dari Elsa. Mengapa akuntabilitas sangat penting dalam menjalankan prinsip pemerintahan yang baik? Akuntabilitas sangat penting diadopsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena eksistensi atau keberadaan sebuah negara tergantung pada masyarakatnya. Jadi udah kewajiban bagi negara untuk memberikan pelayanan dengan baik dan bertanggung jawab. Gitu Elsa. Gimana? Iya, Jen, terima kasih. Baik, sama-sama. Ibu izin menjawab pertanyaan Salsa. Tadi pertanyaannya bagaimana konsep akuntabilitas dalam mewujudkan good governance. Akuntabilitas dalam good governance merupakan aktivitas suatu pelayanan yang dilakukan oleh suatu organisasi yang sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat, dan pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Terima kasih. Salsa, apakah udah cukup? Cukup, siap, makasih. Sudah terjawab semua? Sudah terjawab semua, Ibu. Oke, silakan untuk ditutup. Baik, demikian presentasi yang dapat kelompok 1 sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semua. Nanti tanggapan saya sekaligus mungkin nanti penajaman-penajaman mengenai topik akuntabilitas ini akan saya lakukan sekalian saja nanti di akhir setelah kelompok 2 melakukan presentasi ya. Nah, sekarang kita break dulu kurang lebih 5 menit ya sampai pukul 8.44 ya, nanti kita akan kembali lagi. Jadi silakan mungkin yang ingin melakukan peregangan dulu, ada yang ingin minum dulu dan lain-lain. Nanti setelah 5 menit kita masuk lagi ke fokus lagi ke kelas ya, teman-teman semua. Oke, dipersilakan.
Gara-gara dilarang itu ada teman-teman yang masyarakat itu masih bahan awal aja permasalahan. Dan itu juga dibuatkan kalau bisa dilakukan semuanya. Supaya kamu ambil Ya, teman-teman semuanya, walaupun mungkin sekejap ya istirahatnya, tapi semoga bisa membantu kita untuk menjadi lebih fokus ya. Karena ini ada 2 presentasi yang berurutan, kalau misalnya langsung dikhawatirkan biasanya kan dikhawatirkan gitu. Dikhawatirkan konsentrasi kita berkurang dan lain sebagainya ya. Semoga tadi dengan sudah minum dulu, sudah peregangan dulu, sudah jalan dulu misalnya dari kamar ke ruang keluarga, kembali ke kamar, mudah-mudahan itu bisa membantu kita ya. Nah, kita lanjut ya teman-teman semua kepada presentasi kelompok 2, tim efektivitas dan efisiensi sekarang ya. Silakan untuk menampilkan PowerPoint-nya. Sama seperti tadi kelompok 1, mekanismenya. Silakan nanti akan ada sesi diskusi dan bisa dimulai ya. Silakan kelompok 2. Baik Ibu, terima kasih. Izin share-nya Bu. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 2 akan membahas tentang efektivitas dan efisiensi pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Kita menyusun ini dari 6 orang, yaitu ada saya Diva Syafila, Dian Herdiana, Elsa Wafa Salsabila, Fatur Rahman, dan Feren Septriani Putri. Mohon maaf, 6 ya anggota kelompoknya? Oh iya Ibu, 6. Oh, oke. Mungkin di saya kok terlihatnya 5 ya? 5 ya? Oke. Dian, Diva, Elsa, Fatur, dan Feren. Oke. Nah, di sini ada pendahuluan, landasan teori, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Pendahuluan akan dibacakan oleh Dian, landasan teori akan dibacakan oleh Elsa dan Feren. Di landasan teori itu ada metodologi yang akan dibacakan oleh Fatur, pembahasan oleh saya sendiri, lalu kesimpulan dan saran oleh Fatur. Baik, silakan kepada Saudara Dian. Baik, terima kasih Diva. Untuk bab 1, saya akan menjelaskan pendahuluan pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 merupakan krisis kesehatan yang pertama dan terutama di dunia. Hal ini berimbas pada penutupan sekolah, perguruan tinggi, dan universitas di beberapa negara. Pandemi COVID-19 ini tak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga berimbas pada sektor pendidikan di Indonesia. Salah satu dampak yang kita lihat dari sektor pendidikan adalah pengubahan setiap pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh, yang disingkat PJJ. Pembelajaran jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya dengan menggunakan berbagai sumber belajar, yakni melalui teknologi informasi dan komunikasi, serta media lainnya. Pendidikan semacam ini digunakan untuk meminimalkan penyebaran COVID-19. Sebagai dasar solusi mengatasi situasi pandemi, sistem PJJ juga harus dapat dijalankan secara baik dengan memperhatikan nilai efektivitas dalam pembelajaran. Salah satu masalah yang sering ditemui dalam PJJ adalah pemberian tugas serta strategi pembelajaran yang dinilai kurang tepat. Boleh izin di next. Di sini ada strategi PJJ yang kurang tepat dan tidak menyenangkan bagi peserta didik. Tentu saja akan mengurangi efektivitas dan efisiensi pada hasil belajar siswa. Dan berikut ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menjaga efektivitas pendidikan di masa PJJ. Yang pertama, menerapkan kedisiplinan dalam pembelajaran.
Yang kedua, menggunakan aplikasi yang lazim seperti WhatsApp, Telegram, Google Chrome, dan sebagai berikut. Dan yang ketiga, pentingnya ice breaking. Secara umum, otak kita hanya bisa menyerap informasi yang diberikan pada 20 menit pertama. Ice breaking dapat berfungsi untuk menghasilkan kebosanan, kelelahan, serta mengembalikan fokus siswa terhadap materi yang diberikan. Yang keempat, menggunakan metode pembelajaran yang berbeda-beda. Dengan menggunakan metode pembelajaran yang berbeda-beda, maka diharapkan akan meminimalisir kebosanan siswa dalam melaksanakan PJJ. Untuk yang bab kedua, saya alihkan ke Elsa. Baik, dipersilakan kepada Elsa untuk membaca materi yang kedua. Ya, di sini ada pengertian COVID-19. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernafasan yang menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan sampai kematian. Yurianto dan Bambang Wibowo menyatakan coronavirus itu sendiri adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya 2 jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Selanjutnya, ada pengertian efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Menurut Miarso, efektivitas pembelajaran merupakan salah satu standar mutu pendidikan dan seringkali diukur dengan tercapai tujuan atau dapat juga diartikan dengan ketepatan dalam mengelola suatu situasi. Sedangkan Sadiman mengatakan, keefektifan pembelajaran adalah hasil guna yang diperoleh setelah melaksanakan proses belajar mengajar. Hamalik juga menyatakan pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas seluas-luasnya kepada siswa untuk belajar. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pembelajaran adalah suatu standar mutu pendidikan dan seringkali diukur dengan tercapainya tujuan yang diperoleh setelah pelaksanaan proses belajar mengajar, yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas seluas-luasnya kepada siswa untuk belajar. Lalu ada pengertian efisien. Menurut Fremont Ekas efisien adalah optimasi sumber daya, yaitu yang termudah cara mengerjakannya, termurah biayanya, tersingkat waktunya, teringan biaya bebannya, dan terpendek jaraknya. Dalam konteks belajar, efisiensi mempunyai arti meningkatkan kualitas belajar dan penguasaan materi belajar, mempersingkat waktu belajar, peningkatan kemampuan guru, mengurangi biaya tanpa mengurangi kualitas belajar mengajar. Bagi suatu lembaga pendidikan, pengertian efisiensi tersebut tampaknya mengarah pada efisiensi yang memberikan arti peningkatan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar. Hal ini karena dalam proses belajar mengajar yang mementingkan hubungan peserta didik dan guru, guru menjadi pihak yang aktif. Selanjutnya ada pengertian pembelajaran jarak jauh. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memelihara kelangsungan hidup kebudayaan dan peradaban masyarakat, dan pembelajaran merupakan inti dari aktivitas pendidikan. Pembelajaran jarak jauh yaitu terpisahnya pengajar dan pembelajar dengan berbagai sumber belajar baik secara individu maupun kelompok, baik media cetak, video, audio, multimedia, komputer, dan internet, sebagai sarana untuk mempersatukan pengajar dan pembelajar dalam suatu interaksi pembelajaran. Pembelajaran jarak jauh merupakan proses pembelajaran yang dilakukan tidak dalam bentuk tatap muka langsung antara pendidik dan peserta didik, dan keduanya tidak berada di tempat yang sama pada saat pembelajaran berlangsung. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pembelajaran jarak jauh yang akan dibacakan oleh Feren. Ya,
saya di sini ada kelebihan dan kekurangan pembelajaran jarak jauh. Menurut Rusman, ada kelebihan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, tersedianya fasilitas di mana peserta didik dan pendidik dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Yang kedua, ada peserta didik dapat belajar dengan bahan ajar di mana saja jika diperlukan. Yang ketiga, bila peserta didik memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, maka dapat melakukan diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang banyak, sehingga menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Yang keempat, ada peserta didik dapat menjadi pusat kegiatan belajar mengajar, karena senantiasa mengacu kepada pembelajaran mandiri untuk pengembangan diri pribadi. Lalu ada beberapa kekurangan menurut Rusman. Yang pertama, ada kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik, maupun antar peserta didik, sehingga dapat memperlambat proses pembelajaran. Yang kedua, ada kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial. Yang ketiga, masalah ketepatan yang kecepatannya pengiriman modul yang dapat menghambat kegiatan proses pembelajaran. Yang keempat, ada peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi, cenderung gagal dalam studi yang dijalaninya. Yang terakhir, ada dukungan administrasi untuk proses pembelajaran yang dibutuhkan untuk melayani jumlah peserta didik yang sangat banyak. Selanjutnya, ada ciri-ciri keefektifan belajar. Menurut Rohmawati, ciri-ciri keefektivitas pembelajaran ada berhasil membimbing siswa dalam mencapai tujuan pengajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang menarik. Yang ketiga, melibatkan siswa secara aktif sehingga menunjang pencapaian instruksional. Yang terakhir, memiliki sarana pembelajaran yang menunjang proses belajar mengajar. Selanjutnya, ada metode penelitian yang akan dibacakan oleh Fatur. Baik, metodologi penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif yang artinya penelitian yang mengacu pada teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membuat kuesioner pada Google Formulir yang disebarkan pada mahasiswa ataupun pelajar. Data-data tersebut harus berupa kata-kata tertulis yang dapat mendeskripsikan secara terperinci hasil dari penelitian tersebut. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menekankan pada bagaimana efektivitas dan efisiensi pembelajaran jarak jauh pada masa COVID-19. Baik, terima kasih Pak Tur. Selanjutnya pembahasan akan dibacakan oleh saya sendiri. Dalam pembahasan hasil penelitian, kami menggunakan data dari responden yang kemudian dihitung dan diakumulasikan dalam bentuk tabel. Setelah itu kami akan mendeskripsikan dan menjelaskan hasil penelitiannya sehingga nantinya kami bisa menarik kesimpulan secara jelas. Dari hasil kuesioner yang diberikan kepada responden sejumlah 43 orang, di mana 5 orang tersebut adalah pelajar dan 38 orang lainnya adalah mahasiswa. Dengan 6 pertanyaan yang sesuai dengan penelitian diperoleh hasil berikut. Dengan diterapkannya pembelajaran jarak jauh, keefektifan dalam suatu pembelajaran menjadi suatu pokok permasalahan yang perlu untuk dikaji dalam tujuan evaluasi. Mohon maaf, boleh. Nah, mungkin langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu, apakah Anda memahami materi yang diberikan oleh pengajar? Pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui seberapa besar materi yang disampaikan dosen atau guru mampu diterima dengan baik oleh mahasiswa maupun pelajar. Pertanyaan ini akan mampu menjawab tingkat keberhasilan pembelajaran daring yang dilakukan selama masa pandemi COVID-19. Berdasarkan data tentang hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari banyaknya 43 pelajar dan mahasiswa dalam memahami materi pembelajaran selama proses pembelajaran jarak jauh, 25 orang mengatakan ya dan 18 tidak.
Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa dapat memahami materi selama pembelajaran jarak jauh. Nah, pertanyaan kedua yaitu, apakah Anda merasa puas dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh pengajar? 30 dari pengisi kuesioner mengatakan ya dan 13 mengatakan tidak. Hasil akhirnya, mayoritas mahasiswa serta pelajar merasa puas dengan pembelajaran jarak jauh. Pertanyaan ketiga, apakah interaksi Anda dengan pengajar baik saat melakukan pembelajaran jarak jauh? Mayoritas pelajar dan mahasiswa berpendapat bahwa interaksi mereka dengan pengajar baik saat melakukan pembelajaran jarak jauh, dengan mengatakan ya sebanyak 30 dan tidak sebanyak 13. Lalu, apakah pembelajaran yang dilaksanakan oleh sebagian pengajar menyenangkan? 30 peserta menjawab ya dan 28 peserta menjawab ya dan 15 tidak. Mayoritas mahasiswa serta pelajar merasa senang dengan pengajar saat pembelajaran jarak jauh. Yang kelima, apakah sering terjadi kendala saat pembelajaran jarak jauh dilaksanakan? Pertanyaan tersebut dijawab 23 ya dan 20 lainnya tidak. Pertanyaan keenam, apakah sekolah memiliki website khusus untuk melakukan pembelajaran? Sejumlah 35 pelajar dan mahasiswa mengatakan bahwa mereka memiliki website khusus untuk proses pembelajaran, dan sisanya 8 orang mengatakan tidak mempunyai website khusus untuk metode pembelajaran yang akan mereka gunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Di next. Baik, kesimpulan dan sarannya dari hasil penelitian yang dilaksanakan menunjukkan bahwa efektivitas pembelajaran jarak jauh terhadap mahasiswa dan pelajar pada saat pandemi COVID-19 cukup efektif. Sesuai dengan pernyataan mayoritas responden pelajar serta mahasiswa bahwa mereka dapat memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh pengajar serta puas dengan pembelajaran yang diberikan oleh pengajar. Selain itu, banyaknya pelajar dan mahasiswa yang melakukan interaksi dengan baik dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, serta mayoritas dari mereka senang ketika sedang dilaksanakannya pembelajaran pada saat itu. Namun sayangnya masih banyak pelajar dan mahasiswa yang sering terkena kendala pada masa PJJ, dan masih ada beberapa sekolah maupun kampus yang belum memiliki website khusus untuk memiliki pembelajaran jarak jauh. Hal ini berdampak pada meningkatnya kemampuan mahasiswa maupun pelajar dalam berkomunikasi dan berdiskusi secara tidak langsung antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya, pelajar satu dengan pelajar lainnya. Sarannya yang pertama, membuat website khusus untuk pembelajaran. Yang kedua, melakukan kegiatan praktik untuk membangun komunikasi dengan baik. Yang ketiga, adanya pembelajaran hybrid. Baik, terima kasih Fatur. Untuk kelompok 2 tentang efektivitas dan efisiensi pembelajaran jarak jauh cukup. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Baik. Izin bertanya. Baik, silakan kepada Ibu. Mohon maaf, ini di ACC semua atau dipilih 3 orang, Bu? Dipilih 3 orang saja. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, kepada Maulina dipersilahkan. Wah, ya. Aku pengen nanya, ada nggak sih menurut kalian gitu, kelompok kalian tips buat mahasiswanya gitu kan, tadi jelasinnya tips buat dari pemerintahnya. Kalau kalian ada nggak tips buat mahasiswanya biar efektif gitu, biar selama daring gitu, selama di rumah aja? Baik, ditampung dulu ya pertanyaannya. Silakan kepada Ariana. Baik, saya Ariana dari kelompok 1.
Izin bertanya, tadi dalam kesimpulan itu kan disebutkan bahwa efektivitas dalam pembelajaran online ini dinyatakan cukup efektif. Nah, bagaimana kalau ternyata hasil survei itu membuktikan bahwa pembelajaran daring ini tidak efektif? Bagaimana cara pemerintah atau pihak terkait dalam mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih Ariana. Silakan kepada Putri Salma Setiawati. Ya, pertanyaannya, menurut kalian, faktor apa yang dapat menyebabkan bahwa PJJ di masa pandemi dinyatakan efektif? Terima kasih. Baik, terima kasih Putri. Izin menjawab untuk pertanyaan Maulina. Bagaimana tips efektif pembelajaran secara daring di rumah? Yang pertama itu atur tempat untuk belajar dulu. Karena kalau tempatnya enak, belajarnya juga jadi enak. Nah, yang kedua membuat rencana belajar. Yang ketiga, hindari hal yang dapat mengganggu pembelajaran atau menjadikan kita kedistrak untuk belajar lebih fokus. Yang keempat, perhatikan jadwal perkuliahan atau pembelajaran. Dan yang kelima, luangkan waktu untuk bersantai. Karena dengan bersantai kita akan happy. Seperti itu, Maulina. Apakah terjawab? Terjawab juga, makasih. Ya, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan yang tadi Ariana. Kalau hasil surveinya tidak efektif, cara mengatasinya gimana? Jadi ada beberapa solusi yang sudah diberikan juga oleh pemerintah. Yang pertama itu sudah terdapat beberapa peraturan yang telah dengan jelas mengatur dan memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran jarak jauh itu dilaksanakan, seperti pada Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah masa darurat penyebaran COVID-19. Fleksibilitas penggunaan dana BOS untuk mensubsidi kuota guru dan siswa juga merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatasi mahalnya biaya kuota dalam rangka pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas juga para guru yang bersangkutan setelah melakukan kerjasama dengan para provider untuk melakukan pelatihan penggunaan iptek dalam rangka pembelajaran jarak jauh, sehingga pembelajaran jarak jauh bisa berjalan dengan efektif. Bagaimana Ariana? Sudah cukup atau belum? Baik, terima kasih Elsa jawabannya.
Halo, izin menjawab yang pertanyaan Putri. Sesuai dengan pernyataan mayoritas responden pelajar serta mahasiswa bahwa mereka dapat memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh pengajar, serta puas dengan pembelajaran yang diberikan oleh pengajar. Selain itu, banyaknya pelajar dan mahasiswa yang melakukan interaksi dengan baik dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, serta mayoritas dari mereka senang ketika sedang dilaksanakannya pembelajaran pada saat itu. Jadi, dari hasil penelitian yang dilaksanakan menunjukkan bahwa efektivitas pembelajaran jarak jauh terhadap mahasiswa dan pelajar pada saat pandemi COVID-19 cukup efektif. Lo gimana, Putri? Ya, sudah cukup terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Presentasi kelompok 2 saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman semua, kita sudah dengar ya tadi presentasi kelompok 2 dan kita akan masih lanjutkan ya. Jadi mungkin teman-teman sambil santai sajalah mendengarkan beberapa penjelasan sekaligus beberapa yang perlu sangat diperhatikan oleh kita dalam rangka memahami kedua prinsip ini ya, prinsip akuntabilitas dan efektivitas efisiensi dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ya. Sebelum saya membahas kepada substansinya, saya ingin mereview dulu terkait dengan teknis pelaksanaan presentasi kelompok pada hari ini. Tentu ini dalam rangka untuk perbaikan kita semua ya, teman-teman semua. Yang pertama, saya senang sekali bahwa teman-teman itu sudah dapat memenuhi setidaknya ekspektasi saya ya di dalam mengamati sebuah kasus, di dalam mencari data atau informasi ya terkait dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan topik bahasannya ya, dan berupaya untuk menganalisisnya gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar menampilkan data-data atau informasi, tetapi juga mencari teori-teorinya ya, konsep-konsepnya, dan juga membahasnya ya, menggunakan konsep tersebut menjadi pisau analisis untuk membahas kasus ya. Dari aspek itu saya sangat senang, minimalnya kelompok 1 dan kelompok 2 sudah melakukan hal tersebut, dan tentu saya mengharapkan kelompok selanjutnya ya, ada 4 kelompok lagi juga dapat melakukan hal yang serupa. Nah, aspek yang kedua, walaupun ini teknis, tapi saya kira saya perlu sampaikan karena tentu ini sangat penting ya, yaitu terkait dengan bagaimana cara teman-teman untuk melakukan presentasi. Ya, jadi diupayakan mungkin perbaikan ke depan itu adalah bagaimana ya, kita tahu yang namanya PowerPoint itu biasanya isinya adalah poin-poin yang memiliki power gitu ya. Jadi tidak dalam bentuk paragraf yang panjang, kemudian nanti teman-teman hanya fokus untuk membaca saja, membaca dari slide-nya, dari PowerPoint-nya. Ya, tidak apa-apa ya, itu merupakan sebuah proses panjang saya kira, tetapi kita perlu berlatih ya, mulai dari saat ini gitu ya, kapan lagi, agar apa? Agar suatu saat menjadi terbiasa ya. Proses-proses ini sekali lagi tidak akan dalam ibarat kita tidak akan dapat secara cepat ya memiliki kemampuan menjadi presenter yang baik ya. Namun itu perlu dibiasakan. Karena apa? Nanti teman-teman semua ya, misalnya ketika skripsi lah ya, kan tidak mungkin gitu ya menyajikan hasil penelitian gitu ya dengan memasukkan semua hal di PowerPoint ya, kemudian teman-teman membaca, itu pasti biasanya penguji-penguji itu kurang senang gitu ya dengan
dengan style presentasi seperti itu. Ibaratnya kan untuk apa gitu ya presentasi tuh isi dari apa yang disampaikan itu sudah bisa kita baca sebenarnya di laporannya ya, di skripsinya misalnya. Nah, itu sebagai informasi ya untuk teman-teman semua. Namun lebih jauh dari itu ya, teman-teman perlu ingat bahwa nanti misalnya setelah masuk ke dunia kerja, saya kira akan banyak sekali aktivitas presentasi yang akan kita lakukan. Ya, saya kira kerja dimanapun gitu ya, mau di sektor publik, sektor swasta, apalagi misalnya kita sebagai pegawai lah misalnya ya, yang kadang-kadang kan diminta presentasi misalnya oleh pimpinan kita, itu kita sudah harus siap gitu ya dengan berbagai kondisi yang kadang-kadang mungkin juga kita belum memiliki informasinya atau bagaimana ya, belum siap dengan PowerPoint-nya atau bagaimana. Nah, pembiasaan seperti itu yang perlu kita mulai coba dari saat ini ya. Tidak hanya di mata kuliah saya gitu ya, ini di mata kuliah yang lainnya. Ini sebagai latihan kita, sebagai pembiasaan kita untuk bagaimana caranya kita menjadi presenter gitu ya, berbicara di depan orang ya. Itu kan teman-teman tidak akan bisa selalu misalnya terpaku ke dalam slide, atau kadang-kadang kan mahasiswa itu biasanya sangat terpaku kepada handphonenya misalnya ya. Jadi upayakan informasi-informasi yang akan disampaikan itu memang sudah kita baca, kemudian kita coba melakukan coba diingat lah gitu, coba diingat poin-poin pentingnya. Setelah itu kita explore kira-kira apa yang kita bisa sampaikan. Nah, itu ya latihannya ya, catatan dari saya, tidak apa-apa. Ini merupakan sebuah proses, sekali lagi. Saya yakin bahwa teman-teman memiliki keinginan untuk bisa improve gitu ya. Jadi tidak hanya misalnya sudah begini-begini saja gitu. Oke, saya berharap bahwa teman-teman semua itu suatu saat dapat menjadi orang-orang hebat gitu ya, orang-orang yang pemikiran-pemikirannya itu dapat disampaikan dengan baik gitu ya, dengan bagus gitu ya, dengan teknik-teknik atau cara-cara berbicara di depan umum, presentasi yang bagus gitu ya, kurang lebih. Dan itu merupakan salah satu soft skill, saya kira ya, soft skill yang mungkin dibutuhkan ya, pasti saya kira ya, kalau dengan pengalaman saya melihat berbagai kebutuhan dunia kerja saat ini, itu pasti dibutuhkan. Oke. Itu mengenai review saya ya terkait dengan pelaksanaan presentasi. Sekali lagi terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah menyajikan materi sekaligus analisis kasusnya. Nah, hari ini saya akan menambahkan beberapa hal dan beberapa informasi yang tentu sekali lagi cukup penting untuk teman-teman ketahui ya. Oke, kembali bahwa dalam rangka mencapai tata kelola yang baik ya, kita mengenal ada 10 prinsip yang minggu lalu setelah kita bahas ya. Nah, salah satu prinsip tersebut adalah bagaimana kemudian birokrasi itu dapat mencapai akuntabilitasnya. Nah, kelompok 1 kemudian menjelaskan ya akuntabilitas birokrasi itu apa. Ya, dan mungkin kalau saya bisa simpulkan atau bahasakan secara sederhana ya, pengertian akuntabilitas itu adalah keharusan ya atau kewajiban untuk bertanggung jawab. Ya, kan panjang tuh ya, banyak sekali lah kita melihat arti atau makna dari akuntabilitas. Tapi kurang lebih kalau singkatnya, sederhananya adalah bagaimana kemampuan baik seseorang atau tim atau kelompok ya, atau bahkan mungkin organisasi ya, secara institusinya gitu ya, itu dapat memenuhi tanggung jawab ya. Tanggung jawab apa? Itu tanggung jawab apa yang sudah menjadi amanahnya.
Ya, kembali saya menyampaikan bahwa mandat birokrasi itu adalah memegang mandat pengelolaan, ya, di mana mereka memiliki kewenangan atau otoritas untuk mengelola segalanya gitu ya, termasuk mengelola sumber daya yang ada di dalam birokrasi. Maka dari itu, ya, karena itu merupakan mandat, maka harus memenuhi kewajiban pertanggungjawaban. Nah, kurang lebih begitu ya. Semoga bisa memperkuat pemahaman teman-teman semua mengenai akuntabilitas itu apa secara definisi ya. Karena nanti saya kira di mata kuliah yang lainnya pun konsep akuntabilitas ini akan selalu ada ya, akan selalu disebut-sebut sebagai sebuah nilai yang perlu dicapai ya di dalam tata kelola birokrasi. Ini sebelum nanti saya membahas kasus yang tadi di Kota Cimahi ya oleh kelompok 1. Nah, teman-teman semua, tentu untuk memastikan bahwa apakah kita sudah dapat mencapai pertanggungjawaban, itu kan kita kemudian bertanya ya, bagaimana caranya ya? Bagaimana kita tahu apakah kita sudah dapat mencapai pertanggungjawaban tersebut atau belum? Nah, maka dari itu, di dalam mekanisme akuntabilitas, kita mengenal adanya dokumen-dokumen biasanya. Ya, dokumen-dokumen tersebut biasanya ditetapkan ya oleh birokrasi di awal. Jadi ketika melakukan perencanaan misalnya ya terhadap misalnya perencanaan pembangunan atau perencanaan kegiatan program ya, itu dibuat dulu. Nah, sehingga nanti kita dapat mengetahui apakah kita sudah dapat mencapai akuntabilitas atau belum, itu dengan melakukan perbandingan ya antara kenyataan yang sebenarnya ya atau kita sebut sebagai dasein ya atau yang dibandingkan dengan dokumen tersebut, karena dokumen tersebut adalah dokumen yang menggambarkan kondisi yang ideal atau kondisi yang seharusnya ya yang kita sebut sebagai dasolen gitu ya kalau istilah dalam kajian hukum ya ada istilah dasolen. Jadi kondisi yang sebenarnya dan kondisi yang seharusnya atau kondisi yang ideal. Nah, karena keberadaan dokumen ini menjadi sangat penting ya untuk tadi itu ya sebagai alat bagi kita mengukur sejauh mana kita dapat mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanah kita, maka di dalam konteks pelaksanaan pembangunan di Indonesia kita mengenal yang namanya dokumen perencanaan strategis ya atau strategic plan. Ya, saya kira kalau anak-anak APN itu sudah sangat familiar gitu dengan yang namanya misalnya RPJPN misalnya ya, Rencana Jangka Panjang Nasional. Sekitar 20 tahunan di sana ada rencana bagaimana misalnya arah pembangunan Indonesia selama 20 tahun. Yang itu tentu misalnya kurang operasional nih, maka di breakdown lagi menjadi rencana pembangunan jangka menengah ya, atau kita bisa sebut sebagai RPJMN atau D ya, baik nasional ataupun daerah. Biasanya mereka punya rencana pembangunan yang jangka menengah, itu kurang lebih 5 tahun gitu ya, term waktu pelaksanaannya. Nah, karena 5 tahun ini juga kan pasti dirasa masih terlalu panjang untuk dapat untuk dapat dilaksanakan dalam setiap tahunnya, maka itu di breakdown lagi menjadi rencana kerja pemerintah atau disebut dengan RKP ya, yang ini adalah rencana pembangunan tahunan gitu ya. Dan biasanya ini dokumen perencanaan ini akan di breakdown lagi ke dalam bentuk yang paling operasional lagi. Misalnya dari RKP tersebut ya nasional atau daerah itu kemudian diadopsi oleh masing-masing instansi dan akan dibuat melalui rencana strategis Renstra setiap instansi gitu ya. Jadi dokumen perencanaan juga berjenjang ya teman-teman semua dan kita harus dapat menyesuaikan gitu. Nah, ini kalau si Renstra ini adanya di setiap satuan kerja, jadi setiap instansi ya. Dan nanti dari instansi itu kita mengenal istilah ini nih teman-teman semua, sasaran
Nah, ini ya, sasaran kinerja pegawai atau SKP, dan ini pun sebenarnya merupakan dokumen ya, dokumen perencanaan. Kalau SKP ini adalah melekat kepada individu, melekat kepada PNS-nya atau ASN-nya. Gitu ya, dia terbayang ya. Jadi penting nih kalau untuk mekanisme akuntabilitas penting ada dokumen ini. Jadi dokumen ini intinya adalah bagaimana merencanakan ke depannya gitu ya, target-targetnya dan lain-lain, sehingga nanti misalnya kalau dalam term 1 tahunan, nah, ketika sudah 1 tahun, nanti di akhir tahun itu bisa dilihat, bisa dievaluasi, kira-kira bisa sesuai tidak gitu ya dengan rencana atau RKP tahun tersebut. Kalau misalkan dapat mencapai apa yang sudah direncanakan, maka itu bisa disebut memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi. Oke ya, dari situ kita dapat 1 poin nih tentang akuntabilitas, bahwa akuntabilitas itu memerlukan dokumen untuk sebagai alat untuk nanti mengevaluasi. Maka dari itu kalau teman-teman mungkin sering juga mendengar istilah LAKIP ya, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nah, itu isinya kan nanti laporan tersebut berisikan tentang segala macam program dan kegiatan yang telah dilakukan, yang itu nanti kan akan dianalisis dibandingkan dengan rencana-rencana yang telah dibuat. Oke, itu ya. Dan kita dokumen ini sampai pada level yang paling bawah ya, tingkat individu. Nah, seperti saya misalnya ya, seorang ASN, setiap tahun saya juga membuat yang namanya sasaran kinerja pegawai. Jadi saya membuat daftar kira-kira apa saja yang akan saya lakukan, yang itu tentu harus dapat mendukung pencapaian dari Renstra misalnya. Renstra sebuah instansi. Kalau saya berarti Renstra Politeknik Jalan Bandung, Renstranya Lembaga Administrasi Negara. Nah, nanti akhir tahun saya dicek nih, kira-kira saya sudah melakukan itu semua atau belum, gitu. Maka dari itu di akhir tahun biasanya ada penilaian untuk saya. Oh, misalnya nanti dari sisi kinerja saya mendapatkan poin 93 misalnya, ya, dan itu masuk pada kategori apa, dan lain sebagainya. Nah, kembali ke kasus yang tadi dialami oleh Kota Cimahi ya. Yang oleh kelompok 1 ditemukan bahwa pengelolaan arsipnya itu masih buruk ya, atau masih kurang bagus lah ya, berdasarkan hasil audit kalau tidak salah ya, audit untuk pengelolaan arsip. Nah, memang di dalam organisasi publik ya, arsip ini menjadi salah satu unsur yang penting dalam mendukung akuntabilitas. Ya, kita tidak mungkin bisa melaporkan sejauh mana kita bisa mencapai akuntabilitas tanpa adanya bukti-bukti pendukung. Dan arsip itu merupakan bukti pendukung dari upaya kita mencapai akuntabilitas. Maka dari itu ini menjadi penting ya, dan dilakukanlah audit di berbagai tingkatan pemerintahan mengenai pengelolaan arsip ya. Nah, memang saya kira ini sangat logis kemudian ketika tadi kelompok 1 menyampaikan salah satu unsur yang membuat ya Kota Cimahi ini masih kurang bagus dalam aspek pengelolaan arsipnya adalah belum adanya pedoman ya untuk pengelolaan kearsipan. Nah, itu menjadi pembelajaran bagi kita semua, bahwa perlu ada dokumen, perlu ada standar, perlu ada pedoman dalam rangka untuk pengelolaan kearsipan. Agar apa? Itu nanti membuat kita memiliki guidance apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tempuh dalam rangka mencapai target tertentu. Ya, jadi sama gitu. Konteksnya dengan apa yang telah tadi saya jelaskan ya, bahwa dalam membuat dalam menjalankan ya roda birokrasi, kita perlu yang namanya rencana strategis yang berupa dokumen gitu ya. Nah, ini secara lebih teknis lagi dalam urusan pengelolaan arsip, kita juga perlu gitu si standar atau pedoman kearsipan ini, yang nanti ini bakal bisa berguna gitu ya bagi
Pemkot Cimahi misalnya dalam mengevaluasi nanti sejauh mana pelaksanaan pengelolaan kearsipan itu apakah memiliki kesesuaian dengan pedoman atau standar tersebut. Ya, sekali lagi yang perlu garis bawahi adalah pentingnya ada dokumen-dokumen ini dalam rangka untuk menjalankan mekanisme akuntabilitas. Ya, itu saya kira tambahan saya untuk tim akuntabilitas ya. Kemudian untuk tim selanjutnya ya, ini mengenai efektivitas dan efisiensi. Nah, nanti mudah-mudahan akan saya bisa gambarkan ya sebenarnya keterkaitan antara dua konsep ini. Ya, jadi sebenarnya upaya untuk mewujudkan akuntabilitas ini sangat terkait dengan konsep efektivitas efisiensi, di mana tentu dalam upaya kita dapat mempertanggungjawabkan ya kewajiban kita, maka apa yang kita lakukan itu perlu dilakukan secara efektif dan efisien, terutama misalnya dalam pemilihan metode atau caranya. Ya, karena apa? Karena ingat bahwa organisasi publik atau birokrasi ini memiliki tanggung jawab untuk dapat mencapai tujuan. Ya, kita tahu organisasi kan pasti memiliki tujuan dan punya tanggung jawab untuk dapat mencapai itu, sehingga apapun yang dilakukannya harus dapat efektif gitu mencapai tujuannya itu. Selain itu ya, kita tahu bahwa organisasi publik itu juga mengelola sumber daya ya, sumber daya anggaran, sumber daya manusia ya, dan lain sebagainya yang dalam penggunaannya untuk pencapaian tujuan itu juga perlu dilakukan secara efisien. Ya, nah oke, kita berhenti dulu sampai situ. Kita bahas dulu apa yang tadi disampaikan oleh kelompok 2 ya. Ini tentang PJJ. Yang pertama yang saya tanggapi memang untuk pembelajaran jarak jauh ya. Mungkin kalau di tingkat perguruan tinggi ini sudah diinisiasi sejak agak lama nih teman-teman semua ya. Jadi sebelum teman-teman masuk nih di Poltekstil Bandung, itu bahkan Poltekstil Bandung itu sudah menerapkan 2-4 kali per semester itu melakukan perkuliahan secara online ya. Jadi kalau saya bisa menilai tingkat penerimaan teknologi dan tingkat adaptasinya di level perguruan tinggi itu relatif lebih tinggi ya. Nah, memang momentum di mana perubahan yang sangat drastis ini terjadi di era pandemi COVID ya, yang kemudian memaksa untuk semua tingkat pendidikan melakukan perubahan mengenai metode ya atau cara belajarnya ya, termasuk level sekolah dasar misalnya, menengah dan atas. Dan silakan teman-teman amati ya. Ini berdasarkan pengamatan saya memang problem itu kemudian lebih banyak terjadi di level pendidikan yang level bawah ya, level dasar menengah dan atas dibanding dengan level pendidikan tinggi ya. Karena apa? Mungkin salah satunya adalah, atau saya menyoroti ada 2 hal ya. Yang pertama adalah kompleksitas mata pelajaran ya, yang biasanya kan kalau tingkat SD, SMP, SMA tuh masih banyak sekali gitu ya mata pelajarannya, bervariasi ya. Sedangkan kalau tingkat pendidikan tinggi karena memang sudah terfokus ke dalam sebuah cabang ilmu tertentu, jadi relatif ini gitu ya, relatif bisa beriringan gitu ya, jadi selaras gitu, semua mata kuliahnya memang mengarah kepada bidang ilmu tersebut. Kemudian sisi yang kedua adalah kalau kita melihat dari karakteristik peserta didiknya ya, udah otomatis itu kita bisa memberikan analisis ya. Tentu tingkat kedewasaan ya peserta didik di tingkat pendidikan bawah dengan pendidikan yang level atas tentu berbeda, dan ini sangat berpengaruh kepada hasilnya ya. Dan teman-teman semua ya, sebenarnya apa yang dibahas oleh kelompok 2 tadi tentang pembelajaran secara daring ini menjadi sebuah refleksi bagi kita semua dalam memahami bahwa ternyata gitu ya,
banyak sekali metode dalam pencapaian sebuah tujuan. Tadi misalnya PJJ ya, PJJ itu kan saya kira itu sebuah metode ya atau cara untuk mencapai sebuah tujuan ya, tujuan pembelajaran. Namun ya karena ada sebuah kondisi yang tidak memungkinkan untuk menjalankan pembelajaran seperti biasanya, maka ditempuhlah jalan itu kan gitu ya. Nah, sama dengan birokrasi teman-teman semua. Tentu sekarang itu kan banyak cara ya dalam mencapai tujuan birokrasi yang saat ini banyak menggunakan teknologi informasi ya. Nah, saya kira kita akan mengkaitkannya, mencoba menyambungkannya dengan pembahasan mengenai birokrasi itu dari situ ya. Mungkin tadi tidak terlalu berkaitan ya pembahasan apa yang disampaikan oleh kelompok kedua, tapi sebenarnya bisa gitu ya kita arahkan ke pembahasan good governance dalam birokrasi. Nah, kita bayangkan bahwa organisasi dihadapkan pada pilihan-pilihan tertentu yang karena saat ini eranya teknologi informasi, maka terpengaruhlah gitu ya pola-pola yang ada di dalam birokrasi yang menggunakan bantuan teknologi. Dan ini teman-teman semua menjadi diskursus yang menarik ya sampai saat ini, mengingat selain banyak sekali manfaatnya ya, misalnya karena menggunakan teknologi maka aktivitas di dalam organisasi publik menjadi lebih efektif misalnya dan efisien gitu ya, atau misalnya kalau kita berbicara pelayanan publik ya, itu menjadi sebuah alternatif pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien gitu ya. Tetapi nah kita juga tidak boleh gitu ya tutup mata bahwa banyak sekali tantangannya ya, sama seperti PJJ gitu ya. Penggunaan teknologi informasi di dalam proses pembelajaran itu banyak tantangannya, misalnya apa, dari sisi sarana prasarana teknologi misalnya ya. Saya kira mungkin tingkat pendidikan yang level bawah mungkin ya, itu tidak seperti kita misalnya kalau kita perguruan tinggi ini punya kapasitas untuk mengembangkan sarana pembelajaran seperti media Teams ini gitu ya. Saya kira mungkin level pendidikan yang di bawah itu belum memiliki kapasitas untuk menyediakan platform ini gitu ya. Kemudian tingkat adaptabilitasnya juga gitu ya. Saya kira kalau sudah usia-usia di level pendidikan tinggi ini sudah relatif ya dapat dapat menyesuaikan ya dengan level yang cukup tinggi atau tingkat adaptasi yang cukup tinggi gitu ya. Terus kemudian kalau dalam konteks tadi ya penggunaan teknologi di dalam birokrasi banyak isu-isunya gitu ya, dari mulai isu inklusivitas gitu ya, di mana tentu jangan sampai ya pelayanan publik misalnya tidak dapat terjamah oleh kalangan masyarakat tertentu gara-gara tidak dapat memiliki akses terhadap internet misalnya. Ya itu sebagai bentuk tantangan-tantangan gitu di dalam pelaksanaan aktivitas birokrasi yang menggunakan teknologi informasi. Belum lagi isu cyber security ya, yang saat ini mungkin juga masih banyak dibahas, bagaimana penggunaan big data ya, keamanan data dan lain sebagainya. Dan kalau pandangan saya mengenai tadi ya, khususnya menanggapi PJJ tadi, kita itu kan dihadapkan kepada sebuah kondisi di mana kita perlu beradaptasi ya. Maka dari itu waktu itu sempat booming ya istilah adaptasi kebiasaan baru. Jadi memang cara-cara seperti ini termasuk perubahan di dalam pembelajaran ya yang menggunakan daring ini merupakan sebuah keharusan kita untuk beradaptasi gitu ya. Jadi jangan lagi dianggap itu sebagai sesuatu yang tidak efektif gitu ya atau tidak menjadi pilihan. Ya, realitanya itu sudah ada di depan kita, tinggal bagaimana kita mengurangi ya ketidakefektifan dan meningkatkan potensi-potensi yang bisa muncul akibat dari penggunaan metode atau cara tersebut. Ya, sehingga saya kira saya saat ini sudah tidak ingin mendengar gitu ya ibaratnya istilah dari atau
informasi dari mahasiswa yang mereka merasa bahwa misalnya PJJ itu tidak apa namanya tidak efektif, sehingga terutama dari mahasiswa gitu ya. Kalau misalnya level pendidikan bawah, saya kira masih banyak pemakluman, tapi kalau level atas itu, kalau saya secara pribadi gitu ya, mohon maaf gitu ya, perlu saya sampaikan bahwa mungkin kita semua kurang melakukan upaya gitu ya dalam melakukan adaptasi kebiasaan baru itu ya. Oke, kemudian ya tadi kelompok 2 sudah mengungkapkan ini ya, berupaya untuk ya semacam melakukan survei ya, walaupun memang ini sangat sederhana sekali, tidak apa-apa ya, saya melihat niatnya ya, maksud dan keinginannya untuk memotret ya persepsi dari orang tentang tentang bagaimana gitu ya rasanya melakukan pembelajaran secara daring ya. Itu tidak apa-apa, itu menjadi sebuah upaya, walaupun nanti secara metode memang ini tidak dapat digeneralisasi ya, karena memang risetnya masih sangat sederhana, termasuk teknik sampling juga saya kira tadi masih dilakukan belum jelas ya. Dan instrumennya juga tadi hanya ada berapa tuh, 6 kalau tidak salah atau 8 ya tadi pertanyaan. Tapi sekali lagi ya, saya sangat mengapresiasi bahwa sudah ada niat gitu ya untuk berupaya menggambarkan persepsi. Itu proses belajar. Dan kalau untuk skripsi ya, nanti teman-teman kan sebenarnya skripsi itu juga melakukan aktivitas penelitian ya. Nah, nanti akan lebih kompleks lagi dari itu upaya untuk mencari kebenaran ilmiahnya ya. Apalagi ya yang ingin saya tanggapi itu ya, oke ya. Jadi kesimpulannya saya kira untuk kelompok efektivitas dan efisiensi ini bahwa kita perlu ya memiliki prinsip bagaimana dalam mencapai tujuan itu dilakukan secara efektif ya. Jadi sekali lagi apapun caranya, orientasinya adalah bagaimana kita dapat mencapai sebuah tujuan gitu ya. Sehingga bagaimanapun metodenya, seperti misalnya penggunaan metode jarak jauh atau daring ini tidak menghalangi gitu ya untuk kita kemudian mencapai tujuan pembelajaran. Dan jangan lupa teman-teman semua ya, keberhasilan pembelajaran, nah ini mungkin tidak tahu apakah pernah saya mention di kelas ini atau tidak, keberhasilan pembelajaran itu datangnya dari dua pihak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman berekspektasi bahwa akan mendapatkan segalanya, ya, jadi misalnya hanya fasilitator atau dosennya saja yang memberikan, ya, atau give, gitu ya, saya kira akan menjadi kurang efektif memang. Jadinya tuh dosennya yang belajar itu hanya dosennya, gitu ya. Yang makin pintar nanti dosennya juga, gitu, ya. Nah, maka dari itu teman-teman juga perlu melakukan upaya-upaya ya. Karena pembelajaran teman-teman dengan pembelajaran pada tingkat pendidikan di level bawah itu berbeda. Gitu. Teman-teman itu sudah dianggap menjadi orang-orang yang dewasa gitu ya. Sehingga pola pembelajarannya pun tidak disuapi gitu ibaratnya ya, kalau bahasa bahasa sederhananya tidak disuapin lagi, tetapi teman-teman juga perlu berkontribusi gitu ya, karena jangan-jangan gitu ya teman-teman juga punya informasi yang banyak gitu, apalagi kan di sini misalnya ada berapa, ada 30-an lebih ya kalau tidak salah mahasiswa, itu ada 30 pemikiran, 30 informasi yang ada yang dimiliki oleh teman-teman semua gitu ya. Jadi harapannya dapat meraih manfaat lah gitu ya, tidak misalnya cenderung pasif misalnya di kelas begitu. Dan ini adalah untuk kebaikan kita semua ya. Jadi kerjasama antara dosennya dengan mahasiswanya ini penting, terutama di dalam proses pembelajaran di pendidikan tinggi ya, karena karakteristik tadi yang membedakan antara pendidikan tinggi dengan pendidikan yang di bawahnya. Oke, saya kira itu ya yang bisa saya tanggapi. Terima kasih tadi kepada siapa yang sudah bertanya ya.
Ada Salsabila, ada Raffi, Elsa, kemudian ada Maulana, ya, Ariana dan Putri. Dan nanti teman-teman yang belum kebagian, mudah-mudahan minggu depan bisa kebagian untuk dapat berpartisipasi ya. Secara umum saya senang sekali kalau kelas ini kan sudah 2 kali ya bertemu dengan saya. Jadi dari sisi partisipasi ini relatif cukup tinggi sebenarnya ya kalau saya bandingkan dengan ada beberapa kelas yang lain. Jadi dipertahankan kalau bisa ditingkatkan. Ada yang ingin disampaikan dulu, ingin ada yang ditanyakan, silahkan sebelum diakhiri. Tidak ya, saya sambil download daftar hadir. Oke, ini ada 31, berarti hadir semua ya hari ini ya? Oke, teman-teman semua, sampai jumpa minggu depan hari Jumat dan persiapan kelompok 3, kelompok 4 ya yang akan presentasi kurang lebih nanti sistemnya sama dengan hari ini. Terakhir, mudah-mudahan kita sehat selalu. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama ya. Saya end meeting.